Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 31. Hana sontak menoleh. Pertama kali yang menarik perhatiannya adalah senyum lebar lelaki. Hana semakin merasa bersalah karena membuatnya menunggu. Tubuh Matiin juga sama-sama basah. Tadi saat menunggu di kursi taman, ia tidak sempat menghindari dari guyuran air hujan yang turun tanpa ada tanda. "Maaf mas," cicitnya dengan mata berkaca-kaca. Ia paling tidak bisa jika menahan tangis, apalagi setelah berbuat salah pada orang lain. Perempuan ini memang berhati lembut. "Kok minta maaf sih? Nunggunya di sana aja ya, takut payungnya mau dipakai sama yang punya." Matiin merangkul pundak Hana untuk menyeberang jalan. Mereka berjalan agak jauh dari taman. Di sana ada penjual bakso, tempat di mana Matiin menunggu sang istri. Ia sama sekali tidak kesal atau marah, malah khawatir terjadi sesuatu pada Hana. "Makasih ya bu." Matiin mengembalikan payung itu pada pemiliknya. "Iya, sama-sama. Mbaknya beruntung banget dapat suami sebaik ini. Meskipun badannya udah menggigil karena kehujanan, tetap aja nungguin mbaknya pulang," ucap ibu penjual bakso itu. Jika bukan ibu itu yang mengatakan, Hana pasti tidak tahu apa-apa. Semakin menjadilah rasa bersalah Hana. Ia melirik Matiin yang memang terlihat menggigil, bahkan wajahnya sudah terlihat pucat. Matiin lebih lama merasakan hujan, karena di tempat ini lebih dulu hujan daripada di tempat Hana tadi. "Maaf mas." Matiin tersenyum. "Iya, nggak apa-apa. Mau pulang sekarang atau nunggu reda? Tapi saya nggak bawa jas hujan. Badan kita udah sama-sama basah. Pulang sekarang aja mas, biar bisa langsung ganti baju. Kasihan kamu," ujar Hana. "Yakin nggak apa-apa?" Matiin memastikan. "Harusnya aku yang tanya itu ke kamu. Ya udah, pulang yuk." Matiin mengangguk. Ia berterima kasih pada penjual bakso karena mau memberikannya tempat berteduh lalu pamit. Beruntung karena jarak kontrakannya tidak jauh dari kampus. Dengan tubuh basah dan terkena terpaan angin, juga kembali diguyur hujan, membuat keduanya harus menahan rasa dingin yang menusuk tulang. Tidak sampai 10 menit, mereka sudah sampai di kontrakan. "Kamu mandi duluan aja," ucap Matiin, tidak tega melihat istrinya yang ikut menggigil. "Mas aja duluan. Mas lebih lama kehujanan daripada aku," tolak Hana dengan bibir yang bergetar. "Ya udah, kita mandi sama-sama aja," Matiin berucap dengan ragu. Karena jika terus ingin saling mengalah, sampai baju mereka kering, di badan pun tidak ada di antara keduanya yang akan lebih dulu masuk ke kamar mandi. Wajah Hana yang tadi sudah terlihat pucat, kini langsung memerah padam. Tidak ingin lagi ada penolakan, Matiin menarik tangan Hana menuju kamar mandi. Bukan untuk melakukan hal-hal lain, tapi benar-benar mandi. "Umi, emang benar ya Hana udah nikah?" tanya Gita saat mereka dalam perjalanan pulang. Karena hujan deras, mereka diantarkan oleh Alika. Rumahnya juga satu arah. Gita baru bertanya sekarang saat Hana tidak bersama dengan mereka. "Alhamdulillah, iya. Umi udah punya mantu sekarang," jawab Alika dengan tawa kecil. "Kenapa kita nggak diundang?" Kini Alia yang buka suara. "Boro-boro kalian, Mbak aja tetangganya nggak diundang," saut Nina yang sedang menyetir. "Bukan nggak diundang, tapi belum. Insya Allah acara resepsinya bulan depan. Bukan cuma kalian aja yang diundang, tapi satu pondok juga Umi undang," papar Alika
Ia ingin berbagi kebahagiaan pada semua orang tanpa terkecuali. Tempat untuk resepsi, bahkan catering, sudah ada. Bukan Alika ataupun Syafiq yang mengurus, tapi itu kado pernikahan dari Hendra dan Winona. Winona sebagai pemilik hotel tentu memberikan tempatnya secara cuma-cuma. Ia termasuk salah satu orang terkaya se-Asia. Sedangkan catering akan disediakan oleh Hendra, si pemilik restoran. Sudah ada puluhan cabang di berbagai belahan tanah air. Inilah yang dinamakan rezeki setelah menikah. Padahal Matiin maupun Hana tidak meminta dari siapapun untuk resepsi. Namun soal tempat dan juga makanan malah sudah tersedia. Hendra dan Winona jelas tidak menerima penolakan. Mereka mengatakan itu tanda kasih sayang pada Hana yang sudah mereka anggap sebagai anak sendiri. Soal masalah ini belum mereka bicarakan pada Hana maupun Matiin. Bisa-bisa Umi nanti punya anak sekaligus punya cucu dong, celetuk Alia. Amin. Kayaknya lucu ya kalau beneran gitu. Anak sama cucu lahirnya gak beda jauh, balas Alika. Ia terkikik geli membayangkan soal hadiah yang diberikannya pada Hana. Hana sama sekali belum cerita soal itu. Ia pasti akan protes pada ibunya soal lingerie merah yang diberikannya sebagai kado. Boleh saya bantu? Tawar Matiin saat melihat istrinya seperti kesulitan saat mengeringkan rambut sembari menyisir. Hana langsung menoleh. Ia masih malu karena momen tadi. Rasanya seperti ingin tenggelam ke dalam inti bumi saking malunya. Tapi cepat atau lambat hal seperti itu akan terjadi, bukan? Enggak ngerepotin, tanya Hana. Matiin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia mengambil alih hair dryer dari tangan Hana. Sedangkan perempuan itu kini sibuk menyisir rambutnya. Karena rambutnya panjang, ia agak kesulitan. Biasa kalau di rumah, ia akan meminta bantuan sang ibu atau kakaknya. Hana bicara menjelaskan soal dirinya yang lupa minta izin tadi pagi. Ia mengatakan jika dirinya pergi bersama ibu dan juga kedua temannya untuk menjenguk Rafael. Matiin juga memaklumi jika Hana lupa karena harus menyesuaikan diri dengan status barunya. Rambut Mas juga basah, aku keringin ya. Kini giliran Hana yang mengerikan rambut Matiin. Selesai mandi dan sholat, waktunya untuk menghangatkan diri. Sini, pasti masih kedinginan kan? Matiin melambaikan tangan pada Hana yang baru selesai membereskan hair dryer. Mengajak perempuan itu naik ke kasur. Tidak diminta 2 kali, ia menghampiri Matiin. Tubuh mereka berbaring, dihangatkan oleh selimut. Mas, bukannya gak boleh tidur jam segini? Tanya Hana. Posisi mereka sekarang tidur dengan sedikit jarak, tidak berpelukan. Emang kamu mau tidur? Hana menggelengkan kepalanya. Enggak. Saya juga gak niat tidur. Nonton TV aja ya, tawarnya. Perasaan tadi pagi belum ada TV, Mas. Iya. Tadi sebelum jemput kamu, saya pulang dulu. Soalnya yang punya kontrakan bilang TV-nya udah ada. Kontrakan itu udah satu paket dengan televisi. Hanya saja tidak disediakan AC. Matiin bangkit untuk mengambil remote. Sengaja ia meletakkan televisi di dalam kamar agar lebih enak saja. Tapi jika Hana merasa tidak suka, nanti akan Matiin pindahkan. Kamu aja yang pilih channelnya. Matiin menyerahkan remote itu pada Hana, lalu kembali berbaring. Mengubah posisi seperti tadi malam. Pelukan sudah jelas akan semakin hangat. Si gundul aja ya. Ya, daripada menonton sinetron ikan terbang atau gosip, lebih baik menonton sesuatu yang bermanfaat
Seperti tayangan satu ini, mengeksplorasi berbagai kekayaan tanah air, dari mulai budaya, makanan, dan juga hal lain. Hana menahan agar tidak mengantuk. Posisi seperti ini sepertinya akan menjadi favoritnya, karena merasa sangat nyaman. Tangan besar Matiin mengelus punggung Hana, membuatnya semakin enggan untuk menjauh dari lelaki itu. Kepalanya yang menempel di dada bidang sang suami membuatnya bisa merasakan detak jantung yang cepat. Bahkan deru nafas lelaki itu juga kini tidak sama seperti tadi. Matiin menarik lembut dagu Hana, membuat perempuan itu mendongak. Kecupan mendarat di kening Hana, membuatnya langsung memejamkan mata, merasakan sensasi yang berbeda menjalar di seluruh tubuh. "Boleh saya minta hak saya sekarang?" tanya Matiin dengan suara beratnya. Sorot matanya bahkan sudah berubah. Hana mengangguk meski hatinya menjerit karena merasa takut untuk melakukan hal yang lebih dari sekedar berpelukan. Di luar hujan masih mengguyur dengan derasnya, seolah mendukung apa yang akan dilakukan kedua anak manusia itu. Tayangan televisi bahkan sudah tidak ada harga dirinya, karena kedua orang itu sudah tenggelam dalam dunia mereka. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.